Video ini dipersembahkan oleh Tiga Putra. Halo gadget lover, kembali lagi bersama saya Charles, tentunya untuk mereview HP bersama Tiga Putra Handphone Center. Kali ini Charles akan mereview produk keluaran terbaru dari Vivo smartphone, yaitu Vivo V19, yang beberapa minggu lalu baru launching dan first sellingnya baru beberapa hari yang lalu. Pertama unboxing, Charles cukup terkesima nih, cukup puas. Karena dia menggunakan tipe layar notch yang kekinian banget. Karena dia menggunakan Punchhole yang dipakai di gadget-gadget terbaru kali ini. Ini cukup hits di kalangan handphone karena modelnya yang sangat fleksibel dan sangat bagus. Ini pengeluaran terbaru sih, model Punchhole seperti ini sangat keren. Dan ini udah dipakai di gadget-gadget high class atau ke atas. Dia juga udah dilengkapi dengan layar Super AMOLED. Wow, tambah keren banget, ditambah Punchhole, kemudian tipe layarnya dia sudah menggunakan Super AMOLED. Jadi nggak terlalu sakit di mata, juga kalian nggak perlu bingung saat kalian berada di terik matahari, karena dia akan menyesuaikan otomatis dan tetap bisa terlihat. Kemudian yang buat Charles jauh lebih wow atau amazed, karena penampilan dari Vivo V19 ini dia menggunakan fingerprint on display atau screen on display. Sangat keren banget. Udah tipe layar Super AMOLED, notch-nya kekinian, dia sudah menggunakan fingerprint di layar. Dan katanya fingerprint-nya diklaim hanya memerlukan waktu 0,2 second saja. Berarti cukup cepat saat kalian membuka layar menggunakan fingerprint on display. Cukup keren dari body. Ini tampak dari bodi belakangnya, kemudian ini tampak dari bodi depannya. Lumayan oke, dari range harga sekian. Cukup keren untuk bodi yang diklaim bodinya elegan. Oke, belum afdol kalau kita nggak nge-review atau nggak bedah satu-satu yang ada di Vivo V19 ini. Yuk kita bedah satu-satu bareng Charles. Vivo V19 ini atau V19 ini sangat pede di kameranya. Buktinya di setiap iklan yang diiklankan oleh artis ternama di Indonesia juga selalu menonjolkan di kameranya. Kita coba lihat sih dari spesifikasi kameranya, apa sih yang menarik dari Vivo V19 ini? Yuk kita kupas kameranya satu per satu. Oke, dari tampilan kameranya cukup bagus dan cukup unik karena dia dibentuk dengan model vertikal, kemudian ada di sebelahnya. Dia dilengkapi dengan 4 kamera dan 1 flash. Kita coba bedah satu-satu. Untuk kamera utamanya dia menggunakan 48 megapiksel dan dibekali lensa wide. Jadi buat foto lebar cukup. Kemudian dia dilengkapi 8 megapiksel ultra wide. Jadi buat kalian foto dengan sudut yang sangat lebar atau sudut wide. Kemudian dia dilengkapi dengan kamera makro yang dibekali dengan 2 megapiksel. Kemudian dia dibantu oleh 2 megapiksel deep yang membantu mendukung semua kamera yang ada di V19. Kemudian dia dilengkapi dengan flash untuk foto di cahaya yang sangat-sangat redup. Itu tadi sekilas tentang pembahasan spesifikasi kameranya. Yuk kita coba untuk hasil kamera belakangnya terlebih dahulu. Oke, ini hasil jepretan dari Vivo V19 yang menggunakan kamera utama tanpa efek. Cukup kelihatan jelas, warnanya juga sangat natural dan cerah, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu kuning. Warnanya lebih netral sih, lebih ke netral. Kemudian ini hasil dari ultra wide-nya dia. Ultra wide Vivo V19 cukup menarik karena dia masih terlihat soft dan nggak terlihat terlalu gelap. Karena beberapa handphone lainnya kalau dia udah menggunakan lensa ultra wide, dia akan cenderung meredupkan cahayanya. Tapi di Vivo V19 ini cukup stabil nih, antara mode utama dan mode wide-nya dia juga. Oke, yang membuat Charles terkejut adalah di lensa makronya. Karena lensa makronya cukup detail, cukup halus, dan pemilihan warnanya pun nggak terlalu corak atau nggak terlalu mencolok di mata. Cukup istimewa. Oke, ini hasil dari mode night atau mode malamnya yang diunggul-unggulkan di Vivo V19. Cukup keren, cukup istimewa, warnanya juga nggak pecah, kemudian gambarnya masih tertata dengan jelas. Oke, kita coba untuk kamera selfie-nya, kita coba dulu untuk efek bokehnya. Efek bokehnya cukup bagus,
Terus pemilihan warnanya juga nggak terlalu corak. Terus efek blur di belakangnya juga nggak terlalu norak sih. Lebih bagus, lebih soft, tapi tetap kelihatan bokehnya. Kemudian kita coba untuk ambil foto selfie di mode malam. Cukup kelihatan jelas, cahayanya masih tertata dengan halus. Dia masih menata cahayanya untuk semuanya bisa kelihatan sama atau kontras brightness-nya sama-sama bagus atau seimbang. Cukup bagus untuk kamera selfie dari V19 Pro, perfect night, perfect view. Oke, itu tadi hasil dari jepretan kamera selfie Vivo V19. Buat kalian yang hobi selfie, recommended banget buat kalian selfie. Oke, next kita akan bahas tentang baterainya. Bagaimana sih ketahanan baterai Vivo V19? Kita coba mainkan YouTube selama 1 jam. Mulai dari baterai full, dia akan sisa berapa persen? Cekidot. Ini Charles sudah nonton YouTube selama 1 jam. Dan dari baterai full, dia hanya mengkonsumsi 4% baterai. Wow, amazing. 1 jam cuma kurang 4%. Jadi buat kalian yang hobi streaming nonton drakor sambil nangis-nangis nih recommended banget. Atau kalian yang suka film action atau apapun, atau kalian hobi stalking mantan, ini cocok banget buat kalian. Dan yang paling direkomendedkan untuk kalian para traveling, karena dia baterainya sangat-sangat awet. Jadi kalian waktu di gunung, kemudian waktu di pantai, kalian nggak bingung buat ngecas deh. Karena 1 jam digunakan non-stop untuk lihat YouTube, dia hanya berkurang 4%. Amazing, thank you Vivo V19. Oke, kurang afdol kalau kita nggak tahu nih chipsetnya dari V19 apa. Chipset V19 ini sudah dibekali dengan Snapdragon 675 dengan ukuran 11 nanometer. Jadi buat kalian yang hobi game, ini masih mumpuni buat kalian main game Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan game-game lainnya. Pasti dilalap habis nih sama Vivo V19. Dari segi spek, udah istimewa dengan Snapdragon 675. Kemudian dari kamera juga udah oke. Kemudian dari tipe layar juga udah oke. Fingerprint on display. Dari segi body dan chipset, dia sangat-sangat recommended buat kalian. Buat gaya oke, buat bisnis oke, buat ngegame oke. Dan yang nggak kalah menarik, dia sudah menggunakan pengecasan sistem dual engine atau 2 engine yang mengecas Vivo V19. Dan dia sudah menggunakan kabel data Type-C, jadi nggak perlu takut kebalik-balik. Keren banget sih dari Vivo V19 ini. Charles cukup terkesima dan kalian boleh coba sendiri. Oke, itu tadi sekilas tentang review V19. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe di sini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk kalian tetap bisa dapat notif dari Charles atau dari channel ini. Kemudian jangan lupa klik tombol like agar kalian bisa mendukung Charles untuk mereview handphone selanjutnya. Jika kalian butuh support, butuh sponsor, kalian bisa DM atau kalian bisa klik link di bawah ini yang sudah disediakan. Dan jangan lupa 3 Putra Handphone Center bisa unboxing di rumah kalian. Jadi kalian yang mager di rumah, kalian bisa pesan lewat delivery order yang ada di link di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa saksikan review Charles selanjutnya. Bye-bye!